Demikian juga pada malam Al-Qadar, Allah memberikan keistimewaan pada umat Nabi Muhammad, diberi pahala ibadah 1000 bulan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah dalam setiap waktunya memberikan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya setiap dalam satu minggu ada hari Jumat. Di hari Jumat Allah membuka pintu rahmatnya. Kemudian di hari Jumat itu pula Allah banyak memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang berdosa. So pasti juga kepada mereka yang baik Allah melipat gandakan balasan kebaikannya. Demikian juga pada malam Al-Qadar Allah memberikan keistimewaan pada umat Nabi Muhammad, diberi pahala ibadah 1000 bulan. Kemudian bagaimana kita menyikapi Lailatul Qadar ini para hadirin rahimakumullah? Nah, ini perlu kita sikapi dengan benar. Karena jangan sampai keutamaan itu dikejar dengan salah faham. Sehingga setelah ibadah malam Lailatul Qadar, diyakini malam itu malam Al-Qadar, merasa sudah punya pahala 1000 bulan. Habis itu tidak sholat, tidak puasa selama itu. Lah ini keliru. Jadi keutamaan, ya fadailul a'mal, Ramadan dilipat gandakan sekian, ketika Lailatul Qadar dilipat gandakan sekian, tidak menghapus kewajiban. Artinya sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain tetap berlaku sebagaimana biasa. Yang wajib hukumnya wajib, yang sunnah pun juga hukumnya sunnah, yang haram juga seperti itu. Tidak berubah. Cuma pada hari tersebut Allah melipat gandakan sebagai rahmatnya untuk nembus-nembus kekurangan kita di hari-hari sebelumnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana sikap yang benar? Kalau kita beribadah karena ngejar keutamaan Ramadan, maka selesai bulan Ramadan kita tidak akan ibadah lagi. Sehingga kalau kita ngejar keutamaan Ramadan, termasuk sedekah. Kalau Ramadan banyak orang bersedekah. Ya, kalau tujuannya Ramadan, selesai Ramadan sudah pelit lagi. Ini. Kemudian termasuk juga ketika kita mengejar keutamaan Lailatul Qadar, diketahui Lailatul Qadar tanggal sekian, malam sekian, kemudian beribadah, kalau tujuannya Lailatul Qadar, selesai itu tidak akan ibadah lagi nanti. Terus bagaimana yang benar? Yang benar adalah ibadah karena Allah. Bagaimana ibadah karena Allah? Yang pertama, ibadahnya didasari. Satu, karena kewajiban. Diperintah oleh Allah, wajib dikerjakan. Kemudian ada yang sunnah. Ya, dianjurkan ibadah tersebut dilakukan karena ingin mendapatkan tambahan pahala untuk bekal di akhirat. Kemudian yang makruh dijauhi, menjauhi perkara makruh juga berpahala. Yang haram dijauhi lebih tinggi pahalanya dan lain sebagainya. Jadi semata-mata karena perintah dan larangan Allah. Jadi ketika kita ibadah karena tunduk kepada Allah, pada perintahnya dilaksanakan dan dijauhi karena larangannya, maka mereka yang ibadah karena itu dikenal dengan orang-orang yang takwa. Jadi apa at-taqwa? Yaitu imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Para hadirin rahimakumullah. Terus apa puasa kok diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Maka puasa diberikan oleh Allah kepada kita sebagai tangga, sebagai alat untuk mencapai ketakwaan. Makanya ayatnya la'allakum tattaqun. Ya Allah menyatakan kutiba alaikumus syiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa inilah orang jika sampai dengan ketakwaan sempurna keislamannya.